Kemudian kita klik report di ribbon menu ini. Nah, pastikan bahwa kita kan tadi ngeklik current issue ini. Ada satu item, satu variabel yang kita klik. Berarti di sini selected itemnya itu ada satu doang gitu. Tetapi kalau kita mau semuanya nih all item gitu ya, di sini kita klik, berarti nggak cuman itu doang. Kemudian klik create report. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh sebagian kalangan gitu ya. Seperti apa cara melakukan literatur review dengan menggunakan Atlas TA. Kita akan tutorial melihatnya, karena dengan melihat langsung dengan menggunakan Atlas TA, tutorialnya seperti apa, itu akan jauh lebih mudah dipahami daripada hanya dijelaskan seperti video-video sebelumnya gitu ya. Tetapi apa saja yang perlu kita list dalam literatur review, apa saja yang harus ada dalam mereview artikel, kemudian mereview penelitian sejenis setema dengan kita, itu bisa dilihat di link di atas gitu ya. Dan saat ini kita akan melakukan tutorial bagaimana menggunakan software Atlas TA dalam mereview literatur atau literatur review itu, teman-teman. Oke, simak bersama ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, ini adalah tampilan awal kalau kita mau mereview literatur dengan menggunakan software Atlas TA. Kita buka dulu Atlas TA-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Atlas TA, bagaimana pengerjaannya, bisa dilihat di link di atas ini ya. Dan juga bagaimana cara menginstal atlas.TA itu bisa teman-teman lihat juga di link di atas. Kemudian langkah awal pasti kita create new project, jadi membuat project yang baru gitu. Misalnya di sini literatur review dengan atlas.TA gitu. Saya klik create. Nah, ini saya maximize. Ini perlu dipastikan bahwa di sini di samping kiri ini ada yang namanya shortcut gitu ya. Shortcutnya Atlas TA itu harus dipastikan semuanya 0 dulu nih teman-teman. Oke, kalau sudah 0, kita mulai memasukkan artikel yang akan kita review. Jadi kita mulai add dokumen kayak biasanya di pojok kiri atas gitu ya. Itu ada dua icon teman-teman. Ada icon kertas kosong ini, sama ada icon segitiga terbalik, itu punya fungsi masing-masing. Kalau yang segitiga terbalik tuh, nah ini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada pilihan add file, kemudian add folder, kemudian add video atau audio, kemudian geometrik gitu-gitu. Nah, tergantung kita mau yang apa. Kalau yang kertas yang putih ini, itu langsung kita masuk ke foldernya. Nanti kita tinggal nyari foldernya gitu. Kita klik yang putih aja. Yang mana nih kira-kira gitu ya. Oke, sudah saya masukkan ke sini artikel yang akan saya review. Ada 3 ini, CTRL-A. Oke, sudah terblok semua. Saya klik open. Oke, adding dokumen. Jadi memang membutuhkan komputer dengan RAM minimal 4 GB. Untuk yang 2 GB mungkin bisa, tetapi lemot banget. Tapi kadang ada beberapa laptop yang nggak bisa. Jadi ya untung-untungan teman-teman ya kalau di laptop dengan spesifikasi 2 GB. Tapi kalau yang 4 GB insya Allah sudah bisa. Tapi ya mungkin memang membutuhkan waktu yang beberapa saat gitu. Nah ini, oke, dokumennya sudah ada 3. Tadi saya sudah memasukkan gitu ya 3 ini. Langkah awalnya kita rename satu-satu. Nah, ini punya siapa? Oh, ini punyanya Gazi Salum. Saya tarik gitu, biar kelihatan gede teman-teman ya. Saya tarik gini. Oh, artikel yang pertama itu punyanya Gazi Salum. Tahun berapa nih? Saya rename 2015. Gitu ya, saya rename.
Jadi biar mempermudah, ini artikel siapa, itu artikel siapa, artikel yang ketiga punyanya siapa gitu ya. Berarti saya tulis Salum 2013. 2015 ya. Oke, sudah. Kemudian yang kedua nih, punya siapa nih? Saya tarik nih bagian kanannya ini. Sit, gitu ditarik. Punyanya siapa? Mila dan Fatur Rahman tahun 2009. Jadi ini artikel-artikel yang akan saya review. Mila dan Fatur Rahman. Fatur Rahman 2009. Memang sih artikel-artikelnya itu jadul ya teman-teman ya. Tapi ya memang ini artikel hanya saya gunakan untuk memberikan contoh, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mila dan Fatur Rahman 2009. Oke, sudah terganti ya di sini. Kemudian yang terakhir, ini punya siapa? Diklik 2 kali ya di jurnalnya itu. Oke, set. Ini punya Mila lagi, Fatur Rahman dan Ancok gitu. Nah, misalnya gimana kalau ini ternyata artikelnya itu yang satunya adalah Mila dan Fatur Rahman lagi gitu, nggak ada Ancoknya. Ya sudah, tinggal yang awal itu Mila dan Fatur Rahman 2009A, sorry. Kemudian nanti Mila dan Fatur Rahman B misalkan kalau tahunnya sama gitu. Jadi tinggal dibedakan A sama B aja. Itu tergantung teknik penulisan yang baku di APA aja seperti apa gitu ya. Tapi karena ini memang penulisnya beda, jadi kita memang lebih mudah gitu. Mila, Fatur Rahman dan Ancok 2013. Kemudian rename atau enter. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 artikel ini dan belum kita quotes. Nah, ini untuk 3 artikel ya teman-teman ya. Jadi kalau kita memasukkan 3 artikel, maka yang keluar adalah 3 artikel. Tetapi ketika artikel jurnalnya misal ada 10 atau misalkan kita menggunakan 20 artikel jurnal, ya berarti nanti di sini akan munculnya 20. Nah, ini karena kita cuman latihan memasukkannya hanya 3, berarti yang keluar ini juga 3. Jadi tergantung sama kita masukinnya berapa gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengcoding gitu ya? Kita mulai dari yang pertama dulu. Sengaja ada 2 yang bahasa Indonesia biar teman-teman lebih mudah saja gitu ya. Nah, kita mulai tahap yang kedua. Jadi tahap yang pertama tadi kan memasukkan dokumen gitu ya. Ada Salum, Mila dan Fatur Rahman 2009. Kemudian ada Mila, Fatur Rahman dan Ancok 2013. Gitu ya teman-teman ya. Nah, langkah kedua adalah membuat variabel gitu ya. Membuat variabel untuk literatur review ini. Nah, variabelnya apa aja nih? Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Variabel apa saja yang seharusnya minimal gitu ya, minimal ada dalam pembuatan literatur review Atlas TA gitu ya. Nah, ini merupakan hal yang dapat direview. Jadi ada 7 hal yang memang harus kita review dalam sebuah artikel. Jadi ketika kita membuat literatur review atau telaah literatur, itu minimal ada 6+1 yaitu metodologi yang harus kita cari dalam sebuah artikel jurnal gitu. Jadi ada historical background, kemudian ada current context, kemudian ada teori atau model atau framework, kemudian research gap, kemudian research question, finding, dan juga methods. Methods itu nanti berhubungan dengan tidak hanya kualitatif kuantitatif toh, tetapi juga membahas tentang pendekatannya yang digunakan apa, kemudian informannya berapa, kalau kuantitatif juga populasinya siapa, sampelnya berapa, dan bagaimana cara pemilihan sampel misalnya ya, itu masuk ke metode gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah, oke, kita masuk ke sini. Ini mana yang masuk ke historical background, apa yang dimaksud historical background dan lain-lain, teman-teman bisa ngelihat di link yang saya sudah masukkan di pojok kanan atas. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi mulainya ketika kita sudah dapat nih, misalkan historical backgroundnya apa. Oke, misalnya ini artikel ini bla
Ini masuk ke historical background ya. Misalnya yang ini kita klik gitu ya, kita seret. Oke, ketika sudah terblok kayak gini, kita klik home, kemudian new entities, kemudian new codes gitu. Oke, kemudian kita masukkan misalnya ini adalah historical background. Historical background gitu ya. Oke, create atau bisa langsung enter. Kemudian, nah itu cara yang pertama ya teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan home, kemudian menggunakan new entities, kemudian codes gitulah. Kemudian cara yang kedua, misalnya nih di sini ada pendekatan kualitatif dengan bla gitu ya, telah ada dokumen wawancara dan lain sebagainya. Kita klik, kita blok gitu ya. Kemudian klik kanan bisa langsung, kemudian open coding gitu. Jadi bisa lewat kanan atau shortcutnya tuh pakai ini. Klik kanan open coding, kita masuk ke methods misalnya gitu ya, create enter. Nah, kemudian di sini ternyata dia masih membahas tentang informannya. Ada satu orang informan yang pernah terlibat kasus bom Bali 1 nih. Gitu kan. Tadi sudah ada methods kan teman-teman. Oke, berarti kita langsung masukkan saja itu ke methods. Caranya gimana nih? Klik kanan, list coding. Nah, tadi kita sudah memasukkan historical background, kemudian sudah memasukkan methods. Dia masuk ke mana? Ke methods, tinggal diklik, kemudian di oke. Udah gampang banget. Oh, ternyata dia juga bisa masuk situ, gitu kan. Nah, kemudian teori yang dipakai adalah teori identitas sosial dan teori kognisi sosial. Gitu ya. Berarti ini kita open coding, masuk ke teori. Gitu. Teori atau framework atau method di create atau di enter dapat. Nih, kemudian menyimpulkan bahwa proses perubahan orang biasa menjadi teroris sangat berkaitan dengan ideologisasi jihad dan pencarian identitas. Berarti mulai dari sini sampai sini nih teman-teman, dia masuk ke finding gitu. Open coding, kemudian finding, create. Oke, kita masuk ke sini. Jadi ada banyak ya, tadi ada 7 historical background. Jadi tidak harus dalam satu artikel itu hanya ada satu historical background, kemudian satu metode, enggak. Tetapi mungkin ada 5 metode, misalnya dia ngebahas 5 kali tentang metode. Kemudian juga dia menggunakan beberapa teori, misalkan otomatis itemnya akan lebih banyak. Kemudian findingsnya dia juga menemukan beberapa finding gitu. Jadi nggak harus satu. Justru kalau misalkan hanya satu, kita perlu dipertanyakan mendalam nggak kita menganalisis sebuah artikel itu gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut di pendahuluan. Nah, kemudian ini saya merasa bahwa ini merupakan current issue teman-teman. Jadi saya blok, kemudian saya open coding, kemudian saya tulis. Jadi memang ini subjektivitas kita sih ya, tapi dengan menggunakan Atlas TA ini, apa yang kita buat, apa yang kita analisis itu dapat dicek oleh peneliti lain, dan itu diharapkan dapat membuat riset kita lebih objektif. Karena apa? Karena memang sudah dicek dan bisa dicek oleh peneliti yang lain gitu. Nah, ini saya merasa bahwa di sini dia itu masih masuk ke current issue, berarti saya blok gitu ya, kemudian saya klik kanan, kemudian list coding, saya masuk dia ke current issue. Nah, ini saya merasa ini adalah research questionnya juga, salah satu research questionnya. Berarti saya blok, dan tadi kan memang belum ada research question, berarti diklik kanan, kemudian open coding, di sini research question gitu teman-teman. Ini saya merasa dia masuk ke teori, klik kanan, list coding, kemudian dia masuk ke teori framework. Nah, ini saya juga merasa bahwa dia itu masuk ke teori framework atau model, berarti saya blok gitu ya, sambil saya tekan klik kirinya itu saya tekan terus, kemudian saya jatuhkan itu ke sini, sambil saya scroll gitu ya. Nah, itu saya klik kanan, kemudian list coding, kemudian teori framework atau model.
di sini saya nulis methods ya. Harusnya saya nulis ini model gitu ya, bukan methods karena methods ada sendiri. Oke, berarti nanti kita ganti itu si methods ini menjadi model ya. Oke, kita masukkan sini dulu, klik gitu ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya nih saya klik di bagian shortcut ini, codes, ada 6 codes sudah. Nah, di sini ada teori, framework atau methods. Harusnya saya nulis apa? Teori, framework, atau model gitu ya. Berarti saya klik kanan, saya sorot itu, saya klik kanan, kemudian rename, teori, framework, kemudian model gitu ya. Saya rename. Nah, alhamdulillah sudah terganti. Jadi kalau ada kalimat yang salah tulis apa gimana bisa nih diperbaiki di situ. Oke, kemudian kita lanjut ya. Saya merasa bagian ini dia selain merupakan bagian dari teori framework atau model, dia juga merupakan riset gap. Maka saya blok satu paragraf ini, kemudian saya open coding, karena memang belum ada riset gap. Jadi ada riset gapnya di situ dan di dalamnya juga ada teori. Teori itu berarti mulainya dari mana munculnya? Kita klik di kanan ini. Klik di pendekatan ini teorinya set. Oke, ini kan berarti di bloknya dari sini sampai sini ya, merah-merah ini ya, berarti mulai dari itu teorinya. Tetapi satu paragraf ini saya merasa bahwa itu adalah riset gap gitu ya, satu paragraf gitu ya teman-teman ya. Jadi memang caranya seperti itu. Kita analisis mana yang masuk ke historical background, mana yang masuk ke current issue, mana yang masuk ke teori, framework, atau model, kemudian mana yang masuk ke riset gap, riset question, finding, maupun methods gitu ya. Jadi harus sabar satu persatu setiap artikel. Ini saya cari secara cepat saja. Saya memberikan contoh step-stepnya gitu ya. Oke, saya klik kanan list coding karena sudah ada. Jadi kalau sudah ada, klik kanan list coding. Dia masuk ke teori, framework, atau model. Oke, gitu. Ini saya merasa misalkan ini masuk ke list historical background. Kemudian list coding. Kalau misalkan ini kita ngedragnya kurang ke bawah, berarti kita tetap klik kirinya itu di mouse, kemudian kita scroll ke bawah. Bisa kita kecilin kok teman-teman nih. Nih kayak gini. Jadi kalau kita mau lihat artikelnya bisa kita kecilin dengan cara ditarik di bagian sininya. Sit gitu. Ini besar, kemudian kecil gitu ya. Nah, dia misalkan masuk kemana ya? Current issue misalnya. Kemudian saya merasa bahwa ini tuh findingnya dia gitu. Oke, nggak masalah. Nah, saya merasa ini sebagai riset question.
Nah, di sini selain ini finding teori tentang in-group favoritism sama out-group dedication itu menurut siapa namanya, Touchwell. Jadi ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Touchwell, maka di sini saya menggunakan nih. Jadi di situ kalau kita bisa lihat gitu ya. Teman-teman, saya tarik dulu ini. Jadi di sini di sini itu ada finding gitu ya. Tetapi di sini juga ada yang namanya teori. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan software. Kalau datanya itu banyak, kemudian artikel yang kita review itu banyak, otak kita nggak bakal nyampe. Dan ini membuat kita lebih sistematis gitu ya. Oke, saya perbesar lagi, saya tarik. Oke, ini kita sudah selesai satu artikel dari Ghazi Salum gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini misalnya di total nih ada 7 quotes, ini kita total 11 tambah 3 itu 14 tambah 2 16 tambah 6 22 23 25 sama 17 itu pasti totalnya itu 42. Karena apa? Karena quotes-nya yang ini gitu ya, jumlah quotes yang ini itu pasti akan sesuai dengan ini. Tapi nanti kalau kita tambah sama Mila, berarti Mila sama Fatur Rahman yang 0 nih, yang masih 0 ini, berarti jumlahnya ini ditambah ini gitu ya, 42 tambah berapa ini nanti akan cocok dengan yang di quotes ini, jumlah yang di quotes ini gitu ya. Oke, saya mulai review untuk yang kedua. Oke, karena tadi sudah ada codingnya, listnya, berarti saya masuk ke sini. Teori framework model. Ini menurut saya dia masuk ke research gap. Kemudian kita lanjut teman-teman. Ini misalkan saya di sini dia masuk. Nah, ini saya merasa bahwa ini selain masuk ke teori, dia juga masuk ke historical background. Jadi bagaimana perjalanan pengembangan dari teori ini dikemukakan, gitu ya.
Jadi bagaimana perkembangan dari tema ini diteliti dari tahun ke tahun oleh peneliti-peneliti yang ada berkecimpung di dunia psikologi terorisme itu. Jadi saya masukkan ke historical background selain masuk ke teori gitu. Jadi ada dua gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya merasa dia sudah menggabungkan antara teori dengan finding yang dia temukan gitu. Sebenarnya suka-suka kita saja sih mau masukin ini ke list apa gitu. Apakah bisa dua, finding dan juga teori, monggo gitu. Tergantung sama bidang keilmuan kita juga biasanya menggunakan yang mana, itu masuk ke finding kah atau itu masuk ke teori kah atau seperti apa, tergantung dari situ juga gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya tuh di situ, kemudian nanti tergantung kita mengcoding itu tuh masuk kemana gitu ya.
Nah, ini kita anggap sudah selesai gitu ya artikel yang ditulis oleh Mira dan juga Fatur Rahman sampai sini. Nah, di sini nih 42 ditambah 38 itu nanti pasti hasilnya akan sama jika dijumlahkan dengan hasil dari quotes ini, penjumlahan semua quotes ini. 5 tambah 22 tambah 5 tambah 13 tambah 4 tambah 3 tambah 30 itu pasti sama hasilnya dengan yang 42 tambah 38 ini gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke artikel yang ketiga. Sama seperti tadi, kita masuk, ini masuk ke historical background misalnya. Ini kenapa saya masukkan research question? Jadi di sini tujuan penelitiannya itu kan adalah untuk mengetahui bagaimana impact atau peran dari pemimpin dalam proses radikalisasi pelaku teror. Jadi saya masukkan itu ke research questionnya bagaimana gitu. Nah, ini kemudian cerita-cerita bagaimana mereka itu bisa masuk ke tahap radikalisasi gitu ya. Pemahaman-paham radikal itu bagaimana bisa masuk dengan mereka sekolah baik formal informal gitu-gitu. Findingnya di situ. Kemudian nanti di sini juga kita cari lagi findingnya apa. Kuncinya di self identification ini. Membaca artikel jurnalnya bisa download sendiri, kalau nggak ada bisa minta saya juga boleh. Gitu, ini nanti misalkan udah sampai selesai gitu ya, kita sudah review semuanya, semua artikel yang ada. Jadi tidak hanya 3 ini, misalkan kita studi literatur lebih dari 10 ya, berarti di sini 10, dan pasti harus kita pastikan memang jumlah D1, D2, D3 itu ketika dijumlah semuanya 42, 38 sama 17 ini pasti nanti jumlahnya akan sama dengan jumlah yang ada di 7 quotes ini. 5 tambah 27 tambah 7 tambah 17 tambah 5 tambah 5 tambah 33 gitu. Jadi akan sama gitu jumlahnya. Oke, kemudian kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, apa yang sudah kita lakukan ini tadi gitu ya, itu disebut sebagai proses dalam mengekstrak artikel yang sudah kita review. Jadi dalam literatur review itu ada 2 hal yang kita lakukan, yaitu ekstrak dan juga mensintesis, mengekstrak dan mensintesis. Nah, tahap yang kedua kita akan melakukan sintesis gitu ya. Sintesis ini nanti lebih tepatnya kita menarasikan apa yang sudah kita ekstrak atau kita coding gitu ya. Nah, kita tadi tuh mengekstrak atau
membuat variabel-variabel yang ada di quotes ini, current issue, finding, historical background, methods, dan lain sebagainya, itu sebenarnya merupakan tahap directed analysis. Jadi apa itu directed analysis, summative analysis, dan conventional analysis? Itu merupakan tahap dalam mengekstrak. Nah, sekarang kita akan melakukan tahap sintesis. Oke, nah gimana sih tahap sintesis itu? Sintesis itu kita mengeluarkan kode-kode dari masing-masing artikel yang sudah kita review itu tadi. Caranya kita klik home, gitu ya, klik di kiri atas itu home, kemudian manager, ya di sini, nih ada manager di sini, gitu ya. Kita ini kemudian pilih quotes, kemudian quotes lagi. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman, sesuai dengan apa yang tertulis di shortcut yang ada di kiri ini. Current issue, finding, itu jumlahnya semuanya ini akan sama dengan yang di kanan, gitu ya. Nah, misalkan kita mau mengeluarkan atau mengekstrak current issue-nya nih, misalkan, berarti kita klik nih current issue. Nah, setelah kita klik current issue-nya, sudah, kemudian kita klik report di ribbon menu ini. Nah, pastikan bahwa kita kan tadi ngeklik current issue ini, ada satu item, satu variabel yang kita klik. Berarti di sini selected itemnya itu ada satu doang gitu. Tetapi kalau kita mau semuanya nih all item gitu ya, di sini kita klik, berarti nggak cuman itu doang. Kemudian klik create report. Nah, pasti akan muncul kayak gini. Dan jangan lupa teman-teman, kalian harus nge-save ini, di-save teman-teman. Nah, jadi di sini current issue-nya nih, tadi kan karena saya ngeklik all quotes gitu ya, all quotes. Jadi yang keluar itu nggak cuman current issue, tetapi juga ada historical background dan lain sebagainya. Nah, di current issue-nya ini ada 5 quotation nih teman-teman. Dari Salum itu mengatakan seperti ini. Salum gini. Kemudian siapa namanya, Mira sama Fatur Rahman 2009 itu current issue-nya seperti ini. Kemudian ada findingnya tuh Salom tuh bilangnya kayak gini, ada banyak macam findingnya. Kemudian nanti Mira dan Fatur Rahman kayak gini. Kemudian nanti ada yang lain, Mira, Fatur Rahman sama Ancok itu findingnya tuh kayak gini. Dan semua ini teman-teman, baik mulai dari historical background hingga finding, itu tuh kalau kita hanya mengandalkan otak kita saja bakalan kesusahan. Tetapi kalau kita menggunakan software, jatuhnya tuh lebih mudah untuk kita nanti menarasikan semuanya itu gitu. Oke, kemudian kita save, jangan lupa ya teman-teman. Oke, misalkan saya save di sini Atlas TA gitu ya. Saya mau masukin kemana ya, yang enak aja deh di sini. Report kita tinggal namain aja tutorial. Saya mau masuk sini, misalkan belajar report literatur review dengan Atlas TA gitu ya. Nah, ini tinggal mau di save di mana? Kalau di PDF berarti kita nggak bisa editing nih. Tetapi kalau Word document kita bisa ngedit, lebih enak ngeditnya. Gitu. Coba kita lihat ya. Nih, nanti tinggal kita edit aja di sini teman-teman. Jadi enak banget. Oh, si Salun tuh mengatakan kayak gini. Oke, kita edit kayak gimana bagusnya gitu ya. Kemudian nanti ternyata kok itu bertentangan sama Mira. Oh, itu sesuai dengan pendapatnya Mila, Fatur Rahman sama Ancok. Misalnya seperti itu. Tinggal kita narasikan, atau teman-teman bisa juga kalian buka file new gitu ya. Di sini. Oke. Berdasarkan hasil ini, teman-teman bisa narasikan sendiri manual gitu ya. Oh, si current issue misalnya Mila dan Fatur Rahman 2009 mengungkapkan bahwa
gitu. Kemudian Salum tahun 2015. Misalkan kayak gitu, bla 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 gitu. Karena yang di sini itu membahas tentang kontak sosial gitu, dan itu didukung atau diperkuat oleh pendapatnya si Salum ini gitu. Jadi apa yang kita tulis di sini nih teman-teman, itu bisa kita narasikan sendiri atau tinggal kita editing di sini. Mau suka-sukanya kalian kayak gimana. Kalau kalian tipe orang yang sistematis, berarti mungkin akan kalian lebih mudahnya itu menarasikan sendiri di Word yang baru, kemudian kalian save as sendiri seperti biasa kalian men-save as gitu. Seperti biasa kalian menyimpan file gitu. Tetapi kalau kalian tipe yang aduh nyari yang cepet aja deh, nyari yang simple aja. Nah, ini bisa kalian edit sendiri di bagian sininya. Oh, ini current issue-nya di sini. Kemudian historical background-nya di sini, apa yang membedakan historical background-nya si Salum dengan juga Mira Nurmila sama Fatur Rahman, dan apa yang membedakan misalnya finding-nya Salum dan juga finding-nya Mila, Fatur Rahman, dan juga Ancok. Misalkan seperti itu teman-teman. Jadi itu hasilnya seperti ini. Tetapi juga bisa kalau teman-teman di sini mau save-nya itu dalam bentuk PDF biar lebih cantik misalnya kayak gitu juga bisa gitu. Jadi tergantung teman-teman sukanya seperti apa. Nah, kita close. Ini adalah tahap untuk kita membuat report. Ada tahap selanjutnya yaitu tahap analisis coding. Jadi bagaimana membuat network view itu, misalkan kita blok ini semuanya 3 dokumen itu, tergantung berapa sih yang memang kita buat gitu ya. Kalau saya membuat 3 berarti saya memblok 3 ini, kemudian saya klik kanan gitu ya. Kemudian open network. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 dokumen, baik dari Salum, Mila Fatur Rahman, dan juga Mila Fatur Rahman dan juga Ancok gitu ya. Kemudian semua ini saya CTRL-A. Jadi semuanya klik kanan. Kemudian ethnic boards. Kemudian saya pilih coach. Gini ya. Kemudian show code-nya saya hilangin agar nggak kelihatan jelimet gitu ya. Kalau kayak gini kan banyak semrawut gitu ya. Nah, ini hubungan antara apa yang dikatakan oleh Salum, kemudian Mira dan Fatur Rahman, dan juga Mila, Fatur Rahman, dan juga Ancok gitu. Ini seperti ini. Tergantung kita mau layout yang seperti apa. Nih misalnya kayak gini, yang milih rapi. Nih, jadi ini adalah network view-nya, bagaimana hubungan di antara ketiga artikel ini. Begitu teman-teman semuanya, sekilas tutorial dalam membuat literatur review dengan Atlas TA gitu. Nah, untuk melihat hubungan antara Mila dan juga Salum itu seperti apa, misalkan itu nanti teman-teman bisa ngelihat di video saya sebelumnya hubungannya seperti apa, relationnya, cara pengkodingannya seperti apa. Itu ada part of, ada is a, kemudian ada contradict kayak gitu. Nah, contoh aja ya, misalkan nih research gap sama research question. Ini ada contradict, is a part of, is a associate with, is cause of, is part of, sama no name. Itu hubungannya kayak gimana, network view-nya kayak gimana, itu ada di video saya sebelumnya. Bisa klik di link di atas gitu ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya dalam membuat literatur review dengan software Atlas TA. Lagi-lagi saya katakan bahwa software ini akan sangat membantu kita, terlebih ketika kita harus mereview banyak sekali artikel jurnal gitu, untuk teman-teman yang sedang tesis maupun sedang disertasi terutama. Oke, nah ini jangan lupa nih di di save as teman-teman. Jadi misalkan di sini saya nge-save-nya belajar literatur review dengan Atlas TA. Create. Selesai deh. Oke, alhamdulillah. Semoga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Nah, ini kelihatan nih di sini literatur review.
Nah, itu tadi teman-teman step-step yang bisa kita lakukan dalam literatur review dengan menggunakan software Atlas TA. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di religia.mujahidah. Jika teman-teman menyukai video ini, boleh like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.